dek yang paling bawah. Tapi semuanya dalam satu kapal. Nah itu Nabi menggambarkan kita semuanya begitu. Kita ini orang Islam ada nang baik, ada yang juga nang buruk. Ada nang bagus, ada juga nang hau-hau, nang beleng-beleng jalur dasar aktif. Suka melanggar perintah Allah. Nah itu ya. Tapi kita masih di dalam satu keimanan sesama Islam. Nah, lalu apa kata Nabi? Orang-orang nang di bawah ini, nang di dek bawah nih, kalau hendak minum naik ke atas. Naik ke atas untuk mengambil air. Hendak perlu air, naik ke atas. Yang pernah naik mobil kapal Kencana 1, Kencana 2 tuh. Itu restorannya ada di lantai atas. Jadi kalau hendak makan, naik ke atas. Ya, baromnya ada di atas. Biar suara naik. Nah, naik ke atas dulu berapa tangga itu. Kalau nang Dharma Kencana nang bagus itu ada liftnya, naik begitu. Ah, artinya orang yang di bawah ini kalau hendak minum, hendak perlu air, naik ke atas. Ketika orang yang di bawah ini naik ke atas, tentulah mau nggak mau orang yang di atas itu merasa terganggu karena halu lalang nih bebuhannya ini. Nah, halu lalang, ada mengambil air, ada mengambil makanan, ada perlu apa tuh naik ke atas tuh. Orang yang di atas ini terganggu aja. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena terganggu kata orang-orang yang di bawah ini, orang yang di dek bawah ini, katanya ada yang provokator. Kalau seandainya bebuhan yang di atas merasa terganggu, ya sudah. Kalau kami hendak banyu, kami lobangi aja kapal ini nah. Ya, kami lobangi kapal nah, kami lobangi nyaman sudah. Ada lagi kami ngambil banyu. Nah itu tuh, itu maksudnya kalau ada orang nang salah, lalu ada nang melobangi kapal itu salah tuh. Nah lalu jar Nabi, orang nang di atas ini mesti menagur, jangan dilobangi. Itu bahasa kitanya nih ya, jangan dilobangi, tagur dia. Orang nang di atas menagur, jangan dilobangi. Kalau tubuhan pian melobangi, matian kita berataan. Matian. Nah, tapi yang di bawah, oke, kami kadang melobangi, tapi bubuhan piam paham juga. Paham. Artinya kalau kami hendak mengambil banyu ke atas, jangan merasa terganggu. Jangan mentang-mentang tiketnya nang mahal, di kelas yang mahal gitu, lalu kami lalu lalang di depan kamar sampean lalu marah-marah begitu. Oh, jangan. Kita ini hidup bersama. Nah, jadi jar Nabi kalau nang di atas ini merelakan bubuhannya ini naik ke atas dan mencegah bubuhannya itu jangan sampai melobangi kapal tadi. Nah, jauh jami'an semuanya akan selamat. Satu kapal selamat, kadang matian. Tapi sebaliknya, tapi kalau seandainya fa in tarakuhum nang di atas ini masa bodoh. Bebuan ikam itu di bawah hendak dilobangi ke apa kata seraja. Yang penting jangan naik ke atas. Apa yang terjadi ketika nang di bawah ini melobangi kapal, habis berataan mati. Matian aja dah. Artinya apa di sini? Ini berkaitan dengan hadis dengan judulnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kita ini melihat ada orang yang berbuat salah, seperti yang kita bahas kemarin ya. Kalau mampu menegur dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan jabatan, tegur dia. Tegur mereka itu. Yang jadi RT nyaman menegur warganya. Di RT itu, di warganya itu ada nang ibarat kata kos-kosan agak lain. Kalau orang biasa kan ada wani menegur, RT-nya turun, Pak, kami ini mendengar kabar nih bahwa kos-kosan Bapak ini ada sedikit bermasalah. Betul atau tidak? Kata siapa, Pak? Ya, adalah kata warga. Tapi mau ngecek dulu, ada apa enggak? Sekalinya bujur. Nyaman RT itu menegur. Jangan, Pak. Kita ini hidup bertetangga, satu RT harus jaga ini. Jangan sampai satu yang berbuat habis kena semuanya. RT nggak mampu, naik
ke lurah. Lurah nggak mampu, naik ke camat. Camat nggak mampu, naik ke bupati, naik ke wali kota. Wali kota nggak mampu, naik ke gubernur. Gubernur nggak mampu, naik ke menteri. Menteri nggak mampu, ya sudah presiden aja. Nah itu, aparat juga main di situ. Untuk apa? Menjaga keamanan. Kalau kita bukan aparat, kita nggak mempunyai kekuasaan, tapi kita adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh ulama, seorang tokoh masyarakat yang disegani. Orang-orang itu mau aja mendengar ucapan kita. Maka nasihatilah orang itu, tegurlah orang itu dengan nasihat kita. Bahkan terkadang nasihat orang yang ikhlas dengan ucapannya itu lebih mengena daripada para penguasa-penguasa yang bisa mencegah kejahatan tadi dengan apa namanya itu, dengan jabatannya. Nah, kalau tidak bisa juga dengan lisan, maka kemarin apa ya? Sabil qalb, maka dengan hati. Maksud hati ini di dalam hati merasa kita tidak menyukai perbuatan itu. Kita bukan benci dengan orangnya. Kita tidak menyukai dari perbuatan orang tersebut. Artinya kalau orang itu meninggalkan maksiat tadi, kita akan baik dengan orang itu. Tapi kalau orang itu tetap melakukan maksiat, kita tidak mau berteman. Menagur kadawani juga kita. Maka dengan hati tadi. Nah, tapi jangan sampai merelakan perbuatan tersebut. Nah, bekerja sama di dalam satu, ya kalau ibarat kata dalam satu RT bekerja sama. Ada yang berbuat salah, ada yang menagur tadi. Tapi kalau masing-masing masa bodoh. Anak apakah hikam di situ? Ini itu terserah aja. Habis sudah, tidak ada yang menagur. Kalau tidak ada yang menagur, apalagi perbuatan maksiat itu dikerjakan dengan terang-terangan. Dikerjakan dengan terang-terangan, maka jangan salahkan kalau Allah nanti murka. Kalau sudah Allah murka, yang kena dari murka Allah itu bukan hanya orang yang bermaksiat, tapi orang yang baik kena. Al-bala idza nazala am. Bala itu kalau sudah turun, maka dia menghantam kepada siapa saja. Yang baik kena, nang kada baik kena, yang soleh kena, yang salah kena. Namanya juga bala tadi. Nah, itu beratnya. Nah, oleh karena itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian, ketentraman. Pernah kita bahas di sini apa tidak ya? Itu kan Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, apa nama itu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Semuanya itu dengan sebab ulah tangan manusia. Lalu ditimpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya begitulah kurang lebih terjemahannya.